Oke guys, jumpa lagi bersama aku Lia Afifah di Lia Afifah channel ini. Bagi kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, dan juga share. Oke, pada kali ini aku akan memberikan review sebuah film yang baru tayang bulan lalu di Amerika Serikat. Film ini berjudul Run. Film ini berkisah tentang Chloe, seorang remaja yang terkurung di kursi roda dan disekolahkan di rumah oleh ibunya. Alur film ini bermula ketika ada seorang ibu muda yang tengah melahirkan anaknya di sebuah rumah sakit. Dikarenakan lahir secara prematur, si anak harus melalui perjuangan yang luar biasa untuk hidup. Setelah dokter berusaha semaksimal mungkin, si anak tersebut masih hidup dan ibunya pun menghampirinya dengan haru. Kita lompat ke 17 tahun kemudian, anak perempuan tersebut diberi nama Chloe Sherman. Anak ini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang pintar dan selalu ingin tahu hal baru. Ibunya mendukung Chloe untuk melakukan apapun. Sayangnya nih, Chloe didiagnosa menderita 5 penyakit sekaligus, yakni aritmia atau kelainan impuls kejut di jantung yang dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur, kemudian hemokromatosis atau zat besi berlebih di aliran darah yang menyebabkan ruam dan juga mual, asma atau radang saluran udara di paru-paru yang menyebabkan sulit bernafas, diabetes di mana kondisi kadar gula yang tidak stabil, dan paralisis atau penghambatan fungsi otot yang menyebabkan gagal bergerak, atau gampangnya lumpuh. Nah, Chloe selalu meminum obat-obatan setiap harinya. Ibunya yang sangat menyayangi Chloe tidak pernah lupa untuk membantu Chloe dalam belajar, terapi, maupun kegiatan lainnya. Walaupun selalu di rumah, Chloe sangat ingin masuk universitas agar ia bisa belajar banyak hal. Akan tetapi, setiap kali ia mendaftar, tidak pernah sekalipun ia diterima. Saking pengennya diterima nih, Chloe selalu mencari-cari informasi tentang kampus tersebut lewat YouTube. Chloe yang pintar dan jelita ini juga rajin mengotak-atik mesin dengan menggunakan solder dan peralatan lainnya untuk merakit sebuah robot. Setiap malam ketika Chloe telah tidur, ibunya selalu menonton film dokumenter ketika Chloe kecil. Ini karena saking cintanya si ibu sama si Chloe ini. Suatu hari ketika ibunya pulang dari pasar dan kemudian menelpon, si Chloe yang udah mulai natskal ini melihat belanjaan ibunya dan mengambil beberapa permen coklat. Padahal kan dia diabetes tuh, jadi nggak disaranin makan coklat banyak-banyak. Tapi pas mau meletakkan kembali belanjaan tersebut, Chloe menemukan sebuah obat yang diresepkan atas nama ibunya, yakni Diane Sherman. Si Chloe ini jadi heran, kok bisa atas nama ibunya? Kan yang sakit dia. Karena nggak sempat mikir, akhirnya kantong belanjaan itu ditaruhnya kembali di atas meja. Pada malam harinya, seperti biasa si ibu memberikan obat kepada Chloe. Chloe heran, kok obat yang dia lihat di kantong belanjaan tadi dikasihkan ke dia? Kan resepnya atas nama ibunya. Karena penasaran, Chloe pun bertanya. Si ibu nggak menjawab, malah mengalihkan pembicaraannya. Akhirnya ibunya menjawab bahwa itu hanya tanda terima. Chloe percaya dong dan kemudian meminum obatnya. Keesokan paginya ketika ibunya tak berada di rumah dan Chloe sendirian, Chloe diam-diam mengambil obat yang disimpan ibunya. Ia menggunakan robot rancangannya dan mengambilnya. Tetapi kemudian ada Pak Pos yang mengantarkan surat. Chloe sangat excited karena mengira akan mendapatkan surat penerimaan dari universitas yang ia tuju. Ternyata pas Chloe buka pintu, ibunya sudah berdiri di depan pintu dan berkata bahwa nggak ada itu yang namanya surat dari universitas. Kemudian ia pun kembali belajar. Ketika ibunya lengah, Chloe pun melihat-lihat obat yang kemarin dilihatnya dan ia yakin bahwa itu adalah obat atas nama ibunya. Ternyata itu adalah tempelan atas nama dirinya, padahal aslinya itu semua obat atas nama ibunya. Nah, di sini nih Chloe udah mulai ngerasa aneh sama ibunya. Di malam hari ketika mau tidur, seperti biasa ibunya membawakan Chloe obat-obatan. Akan tetapi kali ini, si Chloe mulai pinter dan tidak menelan obat yang diberikan oleh ibunya. Setelah ibunya tidur, Chloe diam-diam menuju ruang utama dan mencari tahu tentang obat yang dilihatnya di komputer. Akan tetapi, koneksi internet di rumahnya sedang terputus, dan Chloe nggak sadar bahwa ibunya melihat dari dapur. Keesokan harinya ketika ibunya berkebun, Chloe mencoba menelpon pihak apotek untuk mencari tahu obat apa sih yang warnanya hijau dan putih kayak kue putu ini. Tapi si apoteker mengetahui bahwa nomor telepon itu adalah Diane Sherman. Karena tak ingin ketahuan, Chloe segera menutup teleponnya. Kemudian ia menelpon orang asing untuk dimintai tolong agar mencari tahu tentang obat yang bernama Trigoxin tersebut. Awalnya orang asing ini tak mau membantu karena nggak kenal kan siapa juga. Akan tetapi karena udah kepalang diangkat tuh telepon, jadi ya udah dibantu aja. Ia melihat di mesin pencarian Google bahwa Trigoxin adalah obat untuk penyakit jantung.
Tapi bentuknya bukan hijau dan putih, melainkan berbentuk pil kecil berwarna merah. Chloe semakin merasa bahwa emaknya nggak beres. Chloe yang semakin penasaran itu obat apa, kemudian memberikan ide kepada ibunya untuk menonton bioskop bersama. Ini sebenarnya modus aja guys, biar si Chloe bisa kabur dan nanyain ke apoteker itu obat apa. Dan si ibu pun menyetujuinya. Di tengah-tengah menonton, Chloe berpura-pura mau pergi ke kamar kecil. Tapi dia malah belok keluar menuju apotek di seberang bioskop. Ketika sampai di apotek, ternyata antri pula. Chloe takut ketahuan dan meminta orang-orang untuk mempersilakan dirinya terlebih dahulu karena ia adalah penyandang disabilitas. Orang-orang pun memberi Chloe celah untuk menuju apoteker terlebih dahulu. Sesampainya di sana, Chloe menyerahkan pil yang ia bawa dan bertanya untuk apakah obat itu. Awalnya si apoteker bilang bahwa ini adalah privacy dan gak boleh disebarkan. Tetapi Chloe bilang bahwa ini adalah game dari ibunya supaya Chloe dapat mencari tahu itu obat apa sih. Si apoteker pun percaya dan berkata bahwa ini adalah obat yang diresepkan untuk anjing. Si Chloe yang speechless bertanya apakah akibatnya jika diberikan kepada manusia. Si apoteker bilang bahwa manusia yang mengkonsumsi obat ini kemungkinan besar akan mengalami kelumpuhan. Ketika sedang menjelaskan, ternyata ibunya datang dan memarahi si apoteker. Kemudian, si ibunya ini menyuntikkan obat penenang kepada si Chloe sehingga Chloe pun tertidur. Ketika sadar, si Chloe sudah berada di rumahnya. Ia mencoba membuka pintu kamar akan tetapi dikunci dari luar oleh ibunya. Chloe yang cerdik ini mencoba kabur lewat jendela dengan bantuan kabel-kabel yang ia miliki di kamarnya. Ia juga membawa selimut, solder, dan menyimpan air di dalam mulutnya entah buat apa. Dengan bersusah payah, Chloe keluar lewat jendela dan menuju jendela kamar ibunya. Ia memecahkan kaca jendela dengan bantuan solder dan air yang ada di dalam mulutnya. Boleh juga ini idenya dicoba. Ketika berhasil masuk, asma Chloe malah kumat. Ia bergegas menuju kamarnya dan mengambil inhaler di dalam laci. Dan akhirnya asmanya sembuh ketika dia bilang mother Kemudian Chloe langsung menuju ruang bawah dengan menggunakan tangga spesialnya. Akan tetapi tangga itu ternyata udah dirusak sama ibunya. Tak ada pilihan lain, Chloe kemudian malah lompat dan akhirnya terluka. Ketika akan menggerakkan kakinya, ia heran, kok kakinya bisa digerakkan padahal selama ini anteng aja, nggak bisa digerakin. Chloe jadi ingat bahwa selama beberapa hari ini ia tak meminum obat yang dikasih ibunya itu. Singkat cerita, Chloe akhirnya berhasil kabur dari rumah. Ia berlari, maksudnya mengayuh kursi rodanya dengan cepat menuju jalan raya. Sesampainya di jalan raya, ia hampir saja tertabrak oleh truk. Sopir truk itu turun dan membawa Chloe ke rumah sakit. Tapi sebelum dibawa, si ibu Chloe udah keburu datang dan mengancam si sopir itu akan melaporkannya ke polisi bahwa ia mencoba membawa kabur Chloe. Ketika lengah, si sopir malah disuntikan obat penenang oleh Diane atau ibunya Chloe agar pingsan dan si Chloe kemudian disekap di ruang bawah tanah. Ketika sadar, Chloe kemudian melihat bahwa coklat yang selama ini dia makan adalah racikan ibunya sendiri. Bahkan Chloe juga melihat ada surat yang menyatakan bahwa ia telah diterima di sebuah universitas. Chloe semakin heran sama kelakuan emaknya, kok bisa-bisanya dia nggak dibolehin kuliah. Kemudian, Chloe menemukan sebuah kotak. Di dalamnya, Chloe melihat ada akte kematian atas nama dirinya. Padahal dirinya masih sehat tuh. Masih sakit maksudnya. Selain itu, terdapat potongan koran yang menyatakan bahwa ada seorang bayi yang telah hilang di rumah sakit 17 tahun yang lalu. Teka-teki puzzle ini pun terungkap, si Chloe ternyata bukanlah anak dari Diane, melainkan anak orang lain. Anak kandung Diane telah meninggal 2 jam setelah dilahirkan. Karena anak kandungnya menderita banyak penyakit, jadi si Diane ini berusaha membuat Chloe sakit seperti anak kandungnya agar tak dicurigai oleh orang banyak. Ketika ibunya pulang, Chloe melawan dan berusaha kabur. Ia kemudian melihat ada racun yang tergeletak di atas meja karena udah terlanjur hopeless, ya kan? Jadi Chloe berpikir ya udah deh minum ini aja sekalian. Ibunya yang ternyata bukan ibunya itu berteriak histeris dan membawa Chloe ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Chloe dipasangkan alat-alat medis dan bahkan tidak bisa bergerak akibat racun yang ia minum. Ia meminta buku dan pulpen kepada perawat. Ketika perawatnya pergi karena keadaan darurat, ibu Chloe masuk dan menculiknya untuk kembali dibawa pulang. Si perawat yang masuk ke ruangan Chloe tidak menemukan Chloe di sana dan malah menemukan sebuah tulisan dari Chloe yang bertuliskan mom atau ibu. Untungnya ini susternya pintar, jadi dia langsung menghubungi pihak keamanan untuk mencegat si Diane sama Chloe. Chloe yang berusaha menahan ibunya mengganjal kursi roda tersebut dengan kakinya, sehingga kursi roda tersebut tidak dapat digerakkan. Pihak keamanan pun sampai dan menembak Diane karena tidak mau diajak bekerja sama.
7 tahun kemudian, Chloe terlihat sudah dewasa, akan tetapi masih berada di kursi roda walaupun ia telah bisa berjalan sedikit demi sedikit. Hal ini dikarenakan racun yang telah ia minum di masa lalu. Chloe menjenguk Diane yang dirawat di rumah sakit jiwa. Ia bercerita tentang apa saja yang telah ia lakukan selama 7 tahun terakhir ini. Chloe juga berkata bahwa saat ini ia sangat bahagia dan akhirnya Chloe mengeluarkan obat yang pernah dibelikan oleh ibunya dulu dari dalam mulutnya dan kayaknya obat ini akan diberikan kepada Diane. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Link download filmnya ada di komentar ya. See you!